Anda kembali menyaksikan Bicara Makassar Bicara pemirsa dan pendengar masih seputar terkait rangkaian Hari Kebudayaan Kota Makassar. Kami akan lanjutkan lagi perbincangannya bersama dengan Insinyur Haja Adi Hervida Atas, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Baik Bu, saya sempat melihat rundown dari acara ini. Besok adalah pelantikan juga Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Bisa dijelaskan Bu, fungsi dan juga peran dari Dewan Kebudayaan ini seperti apa? Iya, jadi karena kita ini kota Makassar yang tempat beberapa budaya etnis yang ada. Nah, otomatis ya pastilah ya ada sedikit dialog-dialog budaya yang harus kita laksanakan. Tetapi selama ini karena kita tidak punya satu eh, organisasi ya, satu perkumpulan yang bisa membahas tentang apakah yang kita harus lakukan di Kota Makassar ini dengan melestarikan budaya ini, maka dengan keinginan Bapak Wali Kota bahwa sebaiknya kita punya Dewan Kebudayaan. Nah, itulah Dewan Kebudayaan hadir yang insya Allah pelantikannya, pengukuhannya besok oleh Bapak Wali Kota. Dan di dalam Dewan Kebudayaan ini kita melibatkan bukan hanya dari akademisi ya, bukan daripada pakar-pakar budaya, tetapi kita juga menghadirkan milenial itu di dalam. Biar bisa lebih dekat lagi. Iya, biar bisa lebih dekat karena pendekatan sekarang kan ke milenial itu kita harus lebih gercep. Iya, jadi Dewan Kebudayaan ini memang dia terdiri dari beberapa generasi begitu ya Bu. Jadi bisa sama-sama saling menghimpun buah pemikirannya terkait dengan kebudayaan kita. Iya, jadi ketika ada permasalahan ya yang konflik tentang adat istiadat ya, kita tidak lagi dengan naluri kita sendiri, pikiran kita sendiri bahwa harusnya begini, ini tidak. Semua nanti melalui Dewan Kebudayaan. Bahkan nanti ada forum kebudayaan, tetapi pengukuhannya nanti berikut. Luar biasa. Jadi betul-betul programnya ini sangat berusaha untuk mendekatkan masyarakat dengan kebudayaan kita ya Bu. Memperkuat kebudayaan kita. Baik. Nah, kedepannya nih Bu, di tahun 2022 apa kemudian program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan? Program Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan ini kita sudah tetapkan setiap tanggal 1 April gitu. Jadi insya Allah kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian, bahkan kita minta event ini bisa menjadi salah satu event internasional yang ada di Indonesia ya, karena Kota Makassar ini adalah satu-satunya kota yang mempunyai Hari Kebudayaan. Tidak ada kota lain yang mempunyai Hari Kebudayaan. Pertama di Indonesia dan pertama di Indonesia. Gitu. Jadi harapan kami adalah Hari Kebudayaan ini bukan hanya sebatas seremoni aja ya yang ada di Kota Makassar, tetapi ini menjadi satu kunjungan, satu destinasi, satu jualan buat daerah kita, sehingga kita tidak perlu lagi untuk selalu bahwa kita ke luar negeri itu melihat budayanya. Orang juga harus datang ke Kota Makassar untuk mengenal budaya kita. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya kita akan selalu menjaga. Bukan hanya untuk mengenalkan untuk domestik saja, tapi sampai ke manca negara, ya Bu. Baik, selain terkait dengan Hari Kebudayaan ini, tentu pelaku seni dan juga budayawan punya peran yang besar untuk membangkitkan budaya kita. Apakah dari Dinas Kebudayaan sendiri memberikan pemberdayaan atau ada program-program khusus untuk pelaku seni kita? Iya, jadi sejak adanya Dinas Kebudayaan ini terpisah dari Dinas Pendidikan, yang pertama kami lakukan adalah membuat database tentang seluruh pelaku seni yang ada di Kota Makassar, sehingga para pelaku seni ini merasa bahwa sudah ada wadah untuk mereka selalu untuk berkoordinasi. Nah, selama itu pun kalau kami ada harus menampilkan atraksi seni, kami gilir pelaku seni yang ada di Kota Makassar ini. Seperti besok karnaval, itu kita melibatkan ada 3 etnis yang ikut partisipasi, itu adalah Tionghoa, Bali dan Jawa. Yang akan juga kami tampilkan adalah 25 desain baju karnaval, desain dari para seniman Kota Makassar juga. Jadi besok karnavalnya sekitar 200 orang. Yang menarik sekali karena seniman dan budayawan
punya ruang untuk berkarya, untuk membangkitkan industri kebudayaan kita juga tentunya ya Bu. Nah, untuk membangkitkan kebudayaan kita khususnya seluruh kalangan masyarakat nih Bu, idealnya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus punya ruang ekspresi, ya. Jadi ruang ekspresi ini di mana nanti tempat para pelaku seni yang ada di Kota Makassar bisa menampilkan produksi-produksi daripada mereka. Selama ini kan mereka berkreasi, tetapi mungkin karena tidak ada panggung yang bisa diperlihatkan, dipertontonkan, sehingga dari sisi pemerintah pun kadang-kadang tidak mengenal bahwa oh ternyata ada ritual, misalkan ada. Nah, di Hari Kebudayaan pun ini kami setiap tahun memunculkan ritual-ritual yang mungkin hampir punah, kita akan munculkan kembali pada setiap Hari Kebudayaan. Dan tentu dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar sendiri akan terus melakukan pendampingan ya Bu ya kepada pelaku seni. Terakhir Bu, untuk pemirsa dan pendengar, apa harapan Ibu di Hari Kebudayaan ini di kota kita tercinta Kota Makassar? Silakan. Harapan saya adalah untuk melestarikan budaya kita harus kembali kepada kita semuanya, bukan hanya Dinas Kebudayaan. Jadi kami harapkan bahwa memeriahkan Hari Kebudayaan Kota Makassar yang keempat tahun 2022 besok, kami mengharapkan seluruh masyarakat beraktivitas dengan berpakaian adat untuk melestarikan budaya kita dengan cara seperti itu, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya berbincang bersama kami. Semoga di momentum Hari Kebudayaan ini masyarakat kita bisa lebih cinta kepada budaya kita. Terima kasih juga pendengar sudah menyaksikan Uma Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.